Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di kajian sekolah fikih dalam mata kuliah ilmu akidah atau tauhid. Dan insyaallah tentunya kita akan kembali membahas syarah dari Aqidatul Awam bait yang ketujuh di awal-awal Waqaimun Nughani, berkenaan dengan komentar para ulama dalam masalah tersebut. Insyaallah kita akan bahas kupas pendapat tersebut bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Kita sapa dulu beliau, nanti langsung kita masuk ke materinya. Assalamualaikum Ustadz Ajib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik dan sehat Ustadz? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu lagi. Ya. Iya. Setelah 1 minggu ya. 1 minggu lamanya. Pengennya setiap hari. Ya. Karena pembahasannya sepertinya masih panjang. Betul. Ya. Qadarullah. Sayanya yang bolak-balik capean. Tambun, Jakarta. Oh jauh ya Ustaz. 1 jam perjalanan. Ya. Oke, yang penting kita masih istiqomah terus. Insya Allah. Seminggu sekali, tetapi sedikit, Ya. tapi lama-lama nanti menjadi bukit. Iya, betul. Insya Allah 2 ulama lagi kita akan pelajari. Ya. Tadi tentang Waqaimun Nughani begitu ya Ustaz? Ya, betul. Nanti ada 2 ulama insya Allah. Baik, kita mukadimah dulu ya Ustaz ya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini bisa berjumpa kembali dalam kajian ilmu tauhid atau ilmu akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan kepada kita semua, dan yang paling utama semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas bait yang ketujuh dari kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Di bait yang ketujuh beliau mengatakan, Waqaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai. Ya. Dan kita masih di bagian yang awal seperti biasa. Ya, masih setia dengan waqaimun ghani. Ya. Apa itu waqaimun ghani? Allah tidak membutuhkan segala sesuatu apapun. Artinya Allah ada tanpa tempat. Nah, kita sudah banyak ini pembuktian yang setiap ya. Kajian ilmiah pembuktian bahwa para ulama salaf kita dari generasi awal hingga mutaakhirin itu rata-rata meyakini Allah ada tanpa tempat. Karena memang itu sudah ijma. Ya. Ijma ulama meyakini Allah itu disucikan dari tempat, disucikan dari sifat-sifat makhluk. Allah ada tanpa tempat. Nah, untuk malam hari ini kita akan menyampaikan pendapat dari yang pertama nanti Imam Ibnu Furaq. Ini kelewatan ya. Tahun 400-an ya. Imam Ibnu Furaq, beliau ini ulama yang luar biasa. Nanti kita akan sebutkan sedikit biografi beliau ya. Kemudian nanti yang kedua ada Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, itu kelewatan juga ternyata ya. Karena ya namanya nulis buku itu kan kalau dapat informasi ditambahin.
Ternyata ada yang kelewatan, ya saya tulis lagi. Ini baru saya tulis tadi pagi itu. Tapi beliau ini berdua orang penting, ulama besar, sayang untuk dilewatkan. Iya, betul Harus sekali. kita pelajari. Beliau sangat penting, sangat menjadi ulama yang sangat menonjol di dalam ilmu tauhid, dalam bidang ilmu kalam, khususnya dalam madzhab Asy'ari nantinya. Dalam madzhab Asy'ari, insyaallah. Baik, langsung saja ya, siap ya. Barangkali jamaah ini udah penasaran ya, dengan dua ulama ini. Pertama, langsung saja Imam Ibnu Furaq. Al-Imam Ibnu Furaq Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 406 Hijriyah, telah berkata di dalam kitabnya Mushkilul Hadits wa Bayanuhu. Baik. Nah, siapa Imam Ibnu Furaq, jamaah? Imam Ibnu Furaq ini nama aslinya adalah Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan bin Furaq Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Jadi beliau ini ulama besar secara fikih mazhabnya Syafi'i, dan secara akidah bermadzhab Asy'ari. Orang kalau belajar akidah Asy'ari, nama beliau itu mentereng lah, terkenal di dunia ilmu kalam, di dunia ilmu akidah. Ibnu Furaq. Nanti ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Al-Baqillani. Itu ulama Asy'ari yang min kibari ulama ya. Apa istilahnya apa ya? Ulama besarnya lah ya. Pentolan mazhab Asy'arinya, ulama yang hebat-hebatnya itu ya, di antaranya Imam Ibnu Furaq. Beliau ini pernah tinggal di Irak. Tapi kemudian berpindah ke Naisabur karena di sana ada firqah bid'ah namanya Karromiyah, Mujassimah. Nah, kelompok Karromiyah di zaman beliau itu banyak yang meyakini Allah itu punya badan, punya jisim, punya bentuk, Allah itu berada di atas aras. Itu yang menghabisi ya, yang membantah argumentasinya itu, diantaranya adalah Imam Ibnu Furaq ya. Beliau kemudian punya kitab ini, Ustaz Syihab ya, punya kitab diantaranya adalah Mujarrad Maqalat Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari ya, kitab akidah ya. Sebetulnya banyak kitabnya beliau ini, banyak sekali ya. Sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir itu mencapai ratusan, 100 berapa gitu. Nah, pokoknya ya belughu al-mi'ah lah. Banyak kitab yang beliau tulis. Dan beliau gelarnya itu al-imam, al-mutakallim, al-muhaddits, ahli hadis beliau. Al-mutakallim itu berarti orang yang konsen di bidang ilmu kalam, ilmu tauhid. Al-muhaddits, ahli hadis juga. Banyak menulis kitab hadis beliau. Ada kitab-kitab hadisnya. Al-mufassir, ahli tafsir. Al-faqih, al-usuli. Wow, mantap. Jadi sudah enggak diragukan lagi lah tentang keilmuannya Imam Ibnu Furaq Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Pokoknya ulama besar lah, ulama yang sangat hebat. Nah, beliau punya kitab namanya Mushkilul Hadits wa Bayanuhu. Kata beliau begini dalam kitabnya itu disebutkan, Allahu mawjudun bila haddin, mausufun bila kaifin, madhkurun bila aina. Ainin apa aina bacanya? Tergantung dia munsharif atau enggaknya ya. Ma'budun bila syabahin, la tatasawwaruhu al-awhamu wala tuqaddiruhu al-afhamu wala yuhitu bikunhi azamatihi ad-dalailu wal a'lamu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa batasan, dalam kurung sisi, bentuk, ukuran atau jarak. Allah disifati dengan tanpa ada kaifiyah, dalam kurung bentuk, ukuran, rupa, bertempat, semayam, diam, bergerak, dan sifat-sifat makhluk lainnya. Allah disebut namanya dengan tanpa bertanya di mana. Allah adalah zat yang disembah dengan tanpa ada keserupaan dengan makhluk-makhluknya. Allah tidak bisa dibayangkan dalam pikiran dan tidak bisa dijangkau oleh pemahaman akal. Tidak ada satupun tanda petunjuk dan tidak ada satupun makhluk yang cerdas yang dapat mengetahui hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik, kita akan bedah satu persatu ini. Yang pertama, beliau secara tegas mengatakan ya, Al-Imam Ibnu Furaq Asy-Syafi'i Al-Asy'ari mengatakan Allahu mawjudun bila had. Ini sama seperti perkataan Imam At-Tahawi
di dalam kitab Matan Tohawiyah itu, Al-Aqidah At-Tohawiyah, wa ta'ala 'anil hudud wal ghayat dan seterusnya. Allah itu disucikan dari hudud, had. Had itu kalau dalam ilmu tauhid, ya, ini saya ingatkan kembali jamaah, ma lahu hajmun saghiran kana au kabiran. Itu had namanya. Definisi had dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid, ma lahu hajmun. Apa itu? Sesuatu yang memiliki hajm. Hajm itu bentuk, ukuran. Ya. Nah, Allah itu maujudun bila had. Artinya Allah itu ada tanpa bentuk, tanpa sisi, tanpa ukuran, tanpa jarak. Karena sesuatu yang berbentuk, yang berukuran, yang punya sisi itu makhluk. Itu ciri khas makhluk. Ciri khas makhluk. Makanya beliau kemudian mengatakan mausufun bila kaifin. Allah disifati dengan tanpa ada kaifiyah. Kaifiyah itu apa? Tadi yang antum baca. Kaifiyah itu contohnya seperti bentuk, ukuran, rupa, ya, bertempat, bersemayam, diam, bergerak, dan lain-lain. Sifat makhluk semuanya itu namanya kaifiyah. Dan itu nggak berlaku bagi Allah, tidak berlaku. Karena itu adalah sifat ciri khas makhluk. Sementara Allah itu laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Mausufun bila kaifin, masyaallah. Madzkurun bila ain. Nah, di sini poin tentang Allah ada tanpa tempat, yaitu Allah itu namanya disebut madzkur, namun dengan tanpa bertanya bila aina, yaitu tanpa bertanya di mana. Karena sesuatu yang ditanya di mana itu makhluk itu. Di mana Ustadz Syihab? Di mana motormu? Di mana orang tuamu? Di mana sapi, di mana kambing? Itu makhluk kan, yang kita tanya di mana itu makhluk. Sementara Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, itu tidak berlaku baginya di mana. Bagaimana perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah, ya. Alladzi ayyanal aina la yuqalu aina. Zat yang maha menciptakan aina, yang menciptakan tempat, maka tidak boleh dikatakan dia di mana. Aina, tempat itu Allah yang menciptakan. Ya. Allah ada sebelum adanya tempat. Allah ada sebelum adanya segala sesuatu. Gitu. Baik. Nah, jelas ya. Ma'budun bila syabah. Allah disembah dengan tanpa penyerupaan dengan segala makhluknya. La tatasawwaruhu al-awhamu wa la tuqaddiruhu al-afham. Nah, ini jamaah setiap. Kalau ada yang bertanya, jadi Allah itu seperti apa kalau nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada ukuran sebagainya? Ya, Allah itu nggak bisa dibayangkan. Makanya la tatasawwaruhu al-awham. Awham itu pikiran kita atau benak kita, awham. Kalau saya terjemahnya apa di situ? Awham. Pikiran, ya, pikiran. Tidak bisa digambarkan di pikiran, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa dibayangkan, dikhayalkan atau dilintaskan di benak kita, tidak bisa. Ya, tidak akan mampu akal kita itu untuk menggambarkan, ya. Menggambarkan karena nggak pernah melihat Allah kan, kita belum pernah melihat Allah. Wala tuqaddiruhu al-afham, dan tidak bisa dijangkau oleh akal pemahaman kita, pemahaman akal kita. Baik. Jadi kalau ada yang bertanya Allah seperti apa, ya cukup kita jawab laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu apapun. Ya. Baik, sudah jelas ya. Jadi madzkurun bila ain. Allah ada tanpa tempat. Ini Imam Ibnu Furak. Baik, selanjutnya siap. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Al-Imam Ibnu Furak Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat. Beliau menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun bila hadd. Maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa batasan sisi, bentuk, jarak, tempat, ataupun ukuran. Allahu a'lam. Ya, jadi kalau kita katakan misalnya Allah di bumi,
Berarti dia ini dong punya sisi, punya jarak dengan bumi. Allah ada di langit. Ya berarti Allah punya bentuk, punya jarak, sisi berjarak dengan langit. Atau Allah di atas aras. Di atas aras itu juga ada jarak berarti itu. Ada sisi pastinya, ada bentuk di sana. Nah, itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah itu disucikan dari had. Tadi bahasa beliau wujudun bila had. Had itu tadi hajam, bentuk, ukuran, dan batasan, sisi dan sebagainya. Dan ini sudah menjadi ijma ulama. Bagaimana tadi yang kita sampaikan dari Imam At-Tahawi. Imam Ahmad bin Hambal itu saja. Imam Ahmad bin Hambal pendiri mazhab Hambali kalau fikih, atau kalau akidah kita nyebutnya mazhab Atsari. Mazhab Atsari. Itu seluruh ulama Hambali, jumhur Hanabilah itu menukil pendapat Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad itu meniadakan had bagi Allah. Artinya Allah ada tanpa tempat, tanpa batasan, tanpa ukuran, tanpa tadi jarak dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah sifat-sifat yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Furaq Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau ini gurunya Imam Al-Baihaqi ternyata. Jadi jamaah Imam Ibnu Furaq ini punya murid yang paling masyhur itu satu Imam Al-Baihaqi. Terus yang kedua itu ada Imam Al-Hakim. Ya, saya tadi habis belajar. Di antara murid itu ada Imam Al-Baihaqi, kemudian ada Imam Al-Hakim dan Imam Al-Qushairi yang kemarin kita baca pendapat beliau. Imam Al-Qushairi. 3 itu yang terkenal. Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Qushairi dan Imam Al-Hakim. Itu murid beliau. Dan semuanya Syafi'i. Semuanya Syafi'i dan semuanya Asy'ari. Semuanya Asy'ari. Ulama besar kita semua itu Al-Baihaqi, Al-Qushairi, Al-Hakim. Ahli hadis semua itu jemaah. Baik. Oke, jadi siapa Imamul Haramain Al-Juwaini? Beliau ini adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ya, Asy-Syafi'i, dan juga seorang ulama besar dalam mazhab Asy'ari. Dan beliau punya murid terkenal namanya Imam Al-Ghazali. Antum kalau ngaji kitab Ihya Ulumuddin, kan itu karya Imam Al-Ghazali itu. Betul. Ya, Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu muridnya Imamul Haramain. Jadi Imamul Haram ini dulu guru besar di sebuah madrasah namanya Al-Madrasah An-Nizamiyah di Naisabur ya kalau nggak salah. Al-Madrasah An-Nizamiyah. Ya mungkin kalau sekarang itu universitas. Beliau gurunya di sana, guru besarnya. Nah yang ngaji muridnya, santrinya salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Wow, jadi ulama besar itu nanti Imam Al-Ghazali kemudian ya di kemudian hari. Nah, jadi Imamul Haramain Al-Juwaini adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Asy'ari secara akidah. Kalau kita fikihnya yang terkenal apa? Imamul Haramain. Kan Syafi'i beliau, ulama kibar. Nihayatul Matlab wa Dirayatul Madhab. Nah, itu 20 jilid lebih itu saja. Jadi dia sekelas Al-Majmu'nya Imam Nawawi. Tapi lebih salaf beliau ya. Kalau Imam Nawawi kan 676. Ini sebelumnya Imam Nawawi 478. Punya kitab fikih Syafi'i. Isinya lengkap itu. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Guru kita Prof. Aqil Munawar tuh kata beliau mentahqiq kitab tersebut. Disertasinya atau apa gitu. Wow, 20 jilid lebih. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Jadi ulama yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Kitab usul fikihnya apa yang terkenal? Dan kitab usul fikihnya dipakai juga itu oleh teman-teman Salafi Wahabi, dikaji sama mereka. Apa? Al-Waraqat. Usul fikih. Kitab usul fikih judulnya Al-Waraqat. Banyak ulama yang mensarah, ada syarah Al-Waraqat.
Itu karya Imamul Haramain Al-Juwaini jamaah. Beliau Asy'ari akidahnya. Ya, karena memang akidah Asy'ari ini akidah Ahlus Sunnah, akidahnya ulama salaf, ya. Salah kalau ada orang yang mengatakan Asy'ari itu bukan akidah salaf, itu salah besar, itu fitnah itu, ya. Tidak ilmiah tuduhan itu, ya. Justru mayoritas ulama kita itu banyak yang bermadhab Asy'ari, ya. Di antaranya Imamul Haramain Al-Juwaini. Sudah ya kenalannya ya. Oh, nama aslinya siapa beliau tuh? Siapa Ustaz? Siapa? Imamul Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik nama aslinya itu. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Jadi nama aslinya siapa? Imam Abdul Malik, ya. Tapi terkenalnya Imamul Haramain. Imamul Haramain. Baik, kita baca ya. Kitab apa tadi kitabnya? Luma'u al-Adillah fi Qawaidi Aqaidi Ahli Sunnah wal Jamaah. Fa idza thabata taqaddusul bari. Bacanya harus benar ini. Itu kan masdar berarti kan. Fa idza thabata, ini fiilnya kan. Apa yang thabata? Taqaddusu. Apa? Kesucian. Taqaddus itu kesucian. Tafa'ulan ya, tafa'ul. Fa idza thabata taqaddusul bari. Bari ini sini Allah maksudnya ya. Fa idza thabata taqaddusul bari 'anil tahayyuzi wal ikhtisasi bil jihati fayatarattabu 'ala dzalika ta'alihi 'anil ikhtisasi bimakanin wa mulaqati ajramin wa ajsamin. Fa in su'ilna an qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa qulna al-muradu bihi al-muradu bil istiwa al-qahru wal ghalabatu wal 'ulu. Artinya, Jika telah tetap suatu kebenaran berdasarkan dalil-dalil bahwa Allah Maha Suci dari menempati ruang dan menempati suatu arah, maka kesimpulannya adalah Allah Maha Suci dari bertempat di suatu tempat dan Maha Suci dari berpapasan dengan benda-benda atau jisim dalam kurung makhluk. Jika kita ditanya tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka kita jawab bahwa yang dimaksud dengan lafaz istiwa di situ adalah Allah Maha menguasai dan Maha tinggi kedudukannya. Masya Allah. Baik, ada banyak poin ya. Ya setidaknya kalau kita ringkas ada 2 atau 3. Yang pertama Ustaz Ihab, Imamul Haramaini Al-Juwaini Asy-Syafi'i Al-Asy'ari menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari al-ikhtisas bimakan. Apa itu? Disucikan dari menempati suatu tempat. Al-ikhtisas bimakan. Apa tempat itu? Ya banyak tempat. Bumi tempat, langit tempat, aras itu tempat. Karena makhluk. Sesuatu yang bertempat itu adalah makhluk. Ya. Nah Allah itu kata beliau disucikan dari tempat. Wa mulaqati ajram wa ajsam. Dan beliau dan Allah disucikan dari ajram. Apa itu ajram? Ajram itu jamak dari jirm. Dia sama seperti jisim. Nah, jadi ajram sama ajsam itu sama. Apa definisi jisim waktu itu? Sesuatu yang memiliki ukuran. Ya, memiliki bentuk atau ukuran itu namanya jisim. Nah, Allah itu mustahil bersentuhan dengan jisim atau ajram. Karena kalau bersentuhan dengan jisim, ajram, berarti Allah juga jisim. Makanya ada kaidah, tidak ada sesuatu di atas jisim kecuali pasti dia jisim juga, bentuk juga. Nah, aras itu jisim bukan? Jisim, punya bentuk aras jemaah. Kal kubah kalau kata para ulama itu. Kata Imam Ibnu Katsir. Bentuknya aras itu kal kubah. Ini kalau kita ngomongin aras, Satihab. Aras itu kan makhluk yang paling besar dan paling tinggi di atas langit ketujuh sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan jauhnya aras. Pertama beliau mengatakan dalam hadis itu, kita nih dari bumi kalau mau ke langit pertama itu, langit pertama udah ada yang bisa ke sana? Belum ada kan? 500 tahun perjalanan baru bisa nyampe. 500 tahun perjalanan.
Kemudian, kalaupun mampu untuk mencapai langit pertama, untuk menembus ketebalan langit pertama, itu juga butuh 500 tahun perjalanan. Ini ada dalam hadis, ada disebutkan di dalam hadis. Khomsumi'ati masiratin, 500 tahun perjalanan. Berarti untuk nembus sama tadi dari bumi, total 1000. Kalau sampai langit ke-7, 7000. 7000 tahun perjalanan baru nyampe langit ke-7. Nanti di atas langit ke-7 itu ada Al-Kursi, ada makhluk namanya Al-Kursi. Nah, Al-Kursi ini luasnya seluas langit dan bumi. Jadi dari bumi ke langit ke-7 itu besarnya Al-Kursi, ya, mohon maaf. Besarnya Al-Kursi seperti itu. Nanti baru di atasnya ada air, ya, yang ketebalannya juga diperkirakan 500 tahun perjalanan, baru di atasnya lagi ada aras. Paling atas itu aras. Tapi ada yang mengatakan di atas aras itu ada Al-Lauh Al-Mahfud, ada Al-Qalam, ya, Al-Lauh Al-Mahfud. Nah, aras itu dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, itu tidak ada apa-apanya itu, yang lainnya itu. Nah, tadi kita sudah bayangin dari bumi ke langit ke-7, ya, sama apa tadi, satu Al-Kursi. Itu kalau dilempar Al-Kursi itu diibaratkan seperti logam, dilemparkan di tengah padang pasir. Nah, aras itu seluas padang pasir itu. Sementara Al-Kursi yang tadi segede apa tadi ya, langit bumi itu hanya seginilah, kecil sekali. Berarti aras itu masya Allah gede banget ya aras. Dia punya bentuk, punya ukuran, ya. Akbarul makhlukot. Nah, kalau dibahasakan oleh para ulama itu akbarul makhlukot. Al-arsu akbarul makhlukot. Apa? Aras adalah makhluk yang paling besar ukurannya, ya, akbarul makhlukot. Nah, kalau dikatakan Allah itu berada di atas aras di sana, terserah mau bilangnya nempel dengan aras, atau ada jarak dengan aras, atau ada apa namanya, yang tidak menempel itu apa namanya, terbang, ya, di atas sana. Itu namanya bertempat, tetap bertempat. Dan itu nanti melazimkan Allah punya bentuk, Allah punya ukuran sebagainya. Padahal para ulama sepakat untuk meniadakan atau mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala dari bentuk, ukuran, atau bertempat di suatu tempat, ya. Maha suci Allah dari sifat-sifat tersebut. Makanya di awal kan beliau mengatakan, fa idza tsabata taqaddusul bari 'anit tahayyus wal ikhtisas bil jihad, maka kesimpulannya ya Allah ta'alihi 'anil ikhtisas bimakan, gitu. Apa terjemahnya tadi? Jika telah tetap suatu kebenaran berdasarkan dalil-dalil bahwa Allah Maha suci dari menempati ruang dan menempati suatu arah. Ini kan kayak bahasanya siapa nih? Arahnya. Imam Thahawi. Imam Thahawi. Apa bahasa beliau? La tahwihi al-jihad. La tahwihi al-jihad asid, kan Imam Thahawi dalam Thahawiyah itu matan al-aqidah atau Thahawiyah. Allah itu disucikan dari 6 arah itu. Al-jihad asid, ya. Sama akidahnya dengan Imamul Haramain Al-Juwaini. Allah ada tanpa arah, tanpa tempat. Nah, makanya kesimpulannya Allah Maha Suci dari bertempat di suatu tempat dan Maha Suci dari berpapasan dengan benda atau jisim yang lainnya. Nah, aras tadi benda bukan? Benda. Nah, kalau Allah di atasnya itu, di atasnya aras, berarti Allah berpapasan. Benda. Iya, berpapasan dengan benda. Maka melazimkan Allah itu jisim juga, begitu. Maka tidak ada ulama yang memahami seperti itu. Lalu yang kedua, apa makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Kan Allah sendiri yang menegaskan dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, kata beliau, wa idza su'ilna fa in su'ilna an qaulihi ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jika kita ditanya tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini surat apa, Ustaz? Siap? Surat apa? Toha. Ya kan? Surat Toha ayat 5 ini. Surat Toha ayat 5. Terkenal ayat ini, ya. Sangat terkenal, ya. Kata beliau, kalau ditanya tentang makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, faqulna, kata beliau, qulna al-muradu bil istiwa al-qahru wal ghalabatu wal ulu. Apa itu al-qahru? Al-qahru itu maknanya istaula. Makna sama seperti istaula. Berarti apa? Allah menguasai aras. Bukan Allah bertempat di atas aras, jemaah. Ya, bukan. Kata Imamul Haramain, maksud ayat itu Allah itu maha kuasa, maha hebat di atas seluruh makhluk-makhluknya. Apalagi aras, ya. Aras itu aja dikalahkan, apalagi makhluk yang lainnya, gitu loh.
dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ulu. Nah, ini tafsiran yang kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Fathul Bari, tafsir yang paling bagus. Dan ini dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kan istawa ada yang mengatakan istaula, ada yang mengatakan al-qahru, ya, qahara. Ada juga apa? Istawa bermakna apa ya? Saya lupa ya. Kalau yang dari Mujassimah, mereka mengatakan al-julus, al-istiqrar, duduk, bertempat, ya. Itu ditolak Ahlus Sunnah itu. Ya, yang maknanya al-istiqrar sama al-julus itu ditolak ya. Yang diterima oleh Ahlus Sunnah itu adalah istaula sama irtafa'ah sama al-ulu. Al-ulu ala. Tapi dari tiga ini siap, dari al-ulu, al-irtifa sama istaula, istila, itu yang paling mendekati kebenaran kata Imam Ibnu Hajar di Fathul Bari itu saya baca yang al-ulu. Karena banyak kan di dalam Al-Qur'an wa huwal aliyul azim. Apalagi Asmaul Husna kan ada al-ali. Maknanya itu maha tinggi. Allah maha tinggi kedudukannya, derajatnya dan sebagainya. Bukan tempatnya ya, bukan tempatnya. Baik. Jadi lebih utama istawa itu dimaknai al-ulu ya. Meskipun ada yang membolehkan al-qahru, al-ghalabatu atau al-istila juga boleh. Sebagian ulama membolehkan demikian. Itu namanya takwil. Seperti itu namanya apa? Takwil. Apakah takwil haram? Apakah takwil tidak boleh? Enggak, tidak semuanya takwil itu diharamkan. Ada takwil-takwil dari ulama Ahlus Sunnah yang diperbolehkan. Tapi kalau takwilannya ahli bid'ah, dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah ya, mereka yang menolak sifat-sifat Allah itu yang kita tolak ya. Ya, baik. Kesimpulan, siap. Silakan. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu taala telah meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat dan maha ada tanpa arah. Secara tegas beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menempati salah satu dari makhluk-makhluknya. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menempati arasy. Sebab arasy adalah termasuk makhluk juga. Oke, baik, selesai. Nah, itu tadi di kitab apa namanya? Kitab Luma'u al-Adillah fi Qawaid Aqaidi Ahlis Sunnah wal Jamaah. Kemudian jamaah, ini di kitab lain ya. Di kitab yang lainnya seperti kitab Al-Irsyad ila Qawati'i al-Adillah fi Usulil I'tiqad. Jadi ini karya beliau juga ini, ya. Karya Imamul Haramain Al-Juwaini. Al-Irsyad ila Qawati'i al-Adillah fi Usuli al-I'tiqad. Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu taala secara tegas mengatakan bahwa keyakinan Allah ada tanpa tempat merupakan madhabnya ulama salaf ahlul haq. Oh, ini beliau loh yang bilang, ya. Wahabi saja, ya. Salafi Wahabi zaman sekarang, mereka untuk mendapatkan dukungan dari Imamul Haramain membuat semacam cerita. Kata mereka apa? Imamul Haramain sudah taubat dari akidah yang sebelumnya kembali ke akidah kami. Padahal taubatnya Imamul Haramain itu kata Imam As-Subki, taubat dari takwil menuju tafwid. Nih, ini yang gak banyak diketahui oleh sebagian dari kita. Pinter banget emang Wahabi itu ya. Kalau ada kisah taubat ulama, taubat dari misalnya ada taubat dari Mu'tazilah kayak Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari kan taubat dari akidah Mu'tazilah. Terus ini Imamul Haramain itu taubat dari takwil ya. Mereka itu mengklaim taubatnya ini pindah ke akidah mereka, akidah Wahabi ya, yang memahami ayat-ayat sifat itu dengan secara tekstual. Nisbat mana zahirah. Itu salah jamaah ya. Kita tegaskan bahwa Imamul Haramain Al-Juwaini itu taubat dari takwil, justru taubatnya itu menuju ke tafwid makna. Karena memang tafwid makna itu adalah manhajnya ulama salaf. Ya, manhajnya ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya tafwid makna. Jadi antum jangan terkecoh ya. Jangan mau dibohongin sama Wahabi ya. Imamul Haramain taubat dari takwil. Ya benar taubatnya, benar, tapi bukan ke akidah Wahabi ya. Justru ke mana? Tafwid makna. Baik, siap kita lihat nih.
pengakuan dari Imamul Haramain Al-Juwaini ya, bahwa Allah ada tanpa tempat itu justru adalah madhab ahlul haq. Antum apa saya ini yang baca? Saya Hah? yang mana Ustaz? Arabnya, bahasa Arabnya. Ya. Atau saya ya. Nanti antum yang terjemah ya. Wa madhabu ahlil haqqi, Masya Allah, perhatikan. Wa madhabu ahlil haqqi qatibatan annallaha subhanahu wa ta'ala yata'ala anit tahayyuzi wa takhassusi bil jihad wa dhahabat al-karramiyatu wa ba'dul hasyawiyyati ila annal bari mutahayyizun mukhtassun bi jihati fawqin ta'alallahu an qaulihim. Masya Allah. Silahkan artinya Ustaz Syihab. Mazhab ahlul haq semuanya meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari menempati suatu tempat atau bertempat di suatu arah. Adapun kelompok karramiyah dan sebagian hasyawiyah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala bertempat di atas arsy. Di arah atas. Oh iya, astagfirullah. Di arah Adapun atas. kelompok karramiyah dan sebagian hasyawiyah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala bertempat di atas, di arah atas. Ya maksudnya langit atau aras ya. Kan biji hati fauq. Bertempat di atas aras berarti salah itu. Salah. Di arah atas. Di arah atas. Ya. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka katakan. Masya Allah. Baik jamaah, kita akan bedah satu persatu. Beliau secara tegas jamaah, Imamul Haramain Al-Juwaini menyatakan mazhabnya ahlul haq. Qatibatan semuanya. Berarti ulama salaf sebelum beliau ya, itu namanya ahlul haq. Ulama salaf ini semuanya mayoritas meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala ya ta'ala anit tahayyus wa takhassus bil jihad. Maha suci dari yang namanya bertempat di suatu arah. Allah tidak di depan. Arah kan, depan itu arah. Allah tidak di belakang. Itu arah belakang. Allah tidak di kanan, tidak di kiri. Itu arah itu. Allah tidak di atas. Itu juga arah atas itu. Allah tidak di bawah. Ya, Allah ada tanpa tempat. Nah, ini akidah ulama salaf jamaah ahlul haq kata beliau. Ya. Jadi bahasa ya ta'ala anit tahayyus wa takhus bil jihad itu maksudnya itu adalah Allah ada tanpa tempat. Meskipun nggak pakai redaksi maujudun bila makan. Tapi kan kita bisa berkesimpulan dari teks itu maksudnya itu adalah Allah ada tanpa tempat. Ya ta'ala anit tahayyus. Tahayyus itu apa? Bertempat. Tahayyus itu bertempat. Al-haiz ya. Wa takhassus atau mengkhususkan bil jihad pada suatu arah. Maha suci Allah. Ya ta'ala itu maha suci Allah. Allah itu disucikan dari bertempat di suatu arah. Artinya Allah ada tanpa tempat. Ya. Saya habis ngajar saat kemarin di daerah Pekayon, jamaah taklim. Saya sampaikan itu kepada seluruh jamaah saya. Kalau ditanya di mana Allah, jawab Allah ada tanpa tempat. Dan semua jamaah itu semuanya ngikutin saya. Iya, saya talkin betul. Bahkan sama mereka direkam. Ustadz ulangi dong. Ustadz nanya di mana Allah, nanti kita jawab Allah ada tanpa tempat. Direkam loh. Jadi mereka ngerekam, saya juga memegang HP, saya sambil merekam. Di mana Allah? Mereka langsung jawab bareng-bareng. Allah ada tanpa tempat. Kenapa? Karena Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi. Wah. Tuh, beberapa jamaah saya sudah ada yang seperti itu. Yang tadinya, awalnya, mereka itu yang hadir itu Allah di mana-mana. Benar. Allah di langit kata mereka. Allah di atas aras. Karena belum tahu. Taunya dari YouTube. Banyaknya seperti itu. Ini kalau antum diam jamaah, sementara yang di YouTube itu berkeliaran ya, bertebaran Allah ada di mana-mana, Allah di atas aras, Allah di atas langit gitu ya. Itu nanti seolah-olah itu yang benar. Dianggap masyarakat kita itu adalah akidah ulama salaf. Padahal ulama salaf tidak seperti itu. Kita punya bukti banyak jamaah, Imam Thahawi dan yang lainnya, Imamul Haramain dan yang lainnya. Rata-rata meyakini Allah ada tanpa tempat. Jadi ini tolong dibantu kitanya untuk memviralkan, untuk mempopulerkan kembali bahwa akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah itu ada tanpa tempat. Kalaupun ada redaksi Allah istawa atas aras, kita menetapkan sifat itu, tapi maknanya bukan Allah berada di aras, ya.
maknanya bisa maha tinggi, maha mulia, maha menguasai. Gitu. Bukan bertempat di sana, bukan duduk berada di sana, begitu. Nah, terakhir, Imamul Haramain Al-Juwaini tidak lupa mengutip pendapat kelompok ahli bid'ah. Siapa beliau? Al-Karramiyah. Al-Karramiyah ini jamaah, dia ini kelompok yang meyakini Allah itu punya bentuk besar ya dan berada di atas aras. Ya, jadi mereka meyakini Allah itu duduk di sana, berada di sana. Ya. Wa ba'dul Hasyawiyah. Hasyawiyah ini sama kayak mereka. Hasyawiyah ini ya Karramiyah, Mujassimah itu sama. Ini lakop-lakop di zaman dulu ya, yang meyakini Allah punya bentuk, punya ukuran, berada di suatu tempat. Ini namanya Karramiyah, Hasyawiyah, Mujassimah. Ini mirip-mirip itu. Ya. Mereka mengatakan, wa dhahabat al-Karramiyatu wa ba'dul Hasyawiyati ila annal bari, bahwa Allah, ini kata mereka nih ya, mutahayyizun, bertempat, mukhtasun, apa ya sama, bertempat, biji hati fauq, berada di atas, di arah atas ya. Biji hati fauq, berada di arah atas. Atas itu berarti ya di langit atau di aras. Ternyata yang meyakini Allah di langit, di arah atas atau di atas aras, itu kan di arah atas juga. Itu ternyata akidahnya Karramiyah. Dan itu adalah kelompok sesat dalam ilmu akidah. Masyhur itu, masyhur di kalangan para ulama kita ya. Al-Karramiyah, kemudian Al-Hasyawiyah, sama itu, dan Al-Mujassimah. Itu akidah-akidah dol mudil. Nah, padahal tadi dikatakan di awal, justru ahlul haq meyakini ya ta'ala anit tahayyus, Allah itu disucikan dari arah atau tempat. Jelas ya? Baik. Kesimpulan Ustaz ya, silakan. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan madhab ahlul haq dari kalangan ulama salaf, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Selesai ya? Alhamdulillah. Jadi pertemuan berikutnya bukan Imam Sigiti, karena masih banyak ulama yang kelewatan juga. Nanti insya Allah ya akan perbaharui lagi materinya. Yang penting malam ini sudah dapat dua ulama salaf ya, Imam Ibnu Furaq dan Imamul Haramain Al-Juwaini. Dan akidahnya sama seperti ulama-ulama salaf yang lainnya. Allah ada tanpa tempat. Masya Allah. Baik, saya kira cukup ya Ustaz ya. Nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah lama-lama ya. Yang penting sudah tersampaikan poin-poinnya ya. Dan kita punya bukti tidak mengada-ada. Ada kitabnya, ada rujukan kitabnya ya, dan halaman jusnya itu kita sebutkan semua di materi ini ya. Jamaah itu bisa ini nggak? Download ini nggak di website? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Tapi bisa mengakses secara online, dibaca secara online gitu ya. Bisa ya. Oke. Baik. Silakan Ustaz. Ya, ini Imamul Haramain memang salah satu pentolan dan punggawa begitu ya di mazhab Asy'ari. Iya. Kalau di Asy'ari itu selain Imamul Haramain ada Imam Al-Baqillani, kemudian Imam tadi Ibnu Furaq, satu lagi itu apa ya? Fakhruddin Ar-Razi. Wah, itu ulama-ulama yang berada di depannya lah, tampil di depan lah, membela. Syekh kabirnya. Iya, masyaikh kabirnya. Ya. Saya sering mendengar Ustaz dari kalangan yang membantah Asy'ari. Seringkali Imam Al-Haramain menjadi objek. Misalnya seperti jadi apa? Beliau ini orang pertama, salah satu ininya ya, bantahannya orang pertama yang melakukan bid'ah di dalam akidah Asy'ari, menambah-nambah sifat Allah. Menambah-nambah sifat Allah. Contohnya seperti apa? Ya, ini wa wujud ditambah kok. Ada 13. Kemudian ulama setelahnya menambah-nambah lagi menjadi 20. Lalu menambah lagi, lebih lagi begitu. Bagaimana Ustadz Ajib membantah ini? Ya. Mereka itu tidak paham sifat 13, 20 itu apa ya. Sebetulnya bukan menambahi. Jadi dari awal Asy'ari ya, ini kan kita ngomongin Asy'ari ya, secara khusus ya. Ulama Asy'ariyah jamaah meyakini sifat Allah itu tak terbatas. La nihayatalah.
banyak di kitab-kitab akidah, salah satunya Syarah Aqidatul Awam. Anna lillahi kamalat la tatanaha, al-wajibat la tatanaha. Allah itu punya sifat kesempurnaan yang tak terbatas jumlahnya. Hanya Allah yang tahu. Ini dipegang dulu nih. Pegang dulu. Kita wajib meyakini Allah punya sifat yang jumlahnya tidak terbatas. Hanya Allah yang tahu. Berarti tidak ada yang ditolak oleh Asy'ari, Ustaz Syihab. Seluruh sifat yang ada di Al-Quran dan hadis atau sifat yang terkandung di Asmaul Husna itu semuanya diterima oleh mazhab Asy'ari. Dari awal meyakini semua sifat Allah itu ada dan tak terbatas jumlahnya. Lalu kenapa ada angka 13, 20? Itu minimal. Wahai Wahabi saudaraku, itu minimal. Untuk orang awam itu minimal mengenal Allah dengan 13. Gara-gara ada Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat, beberapa sifat, maka ulama kita menambahkan minimal 20 deh, tambah 7 lagi. Karena Mu'tazilah dia itu meniadakan sifat maknawiyah atau ma'ani itu. Gitu loh. Jadi ulama kita itu sebetulnya bukan membatasi sifat 13 terus tambahin lagi deh, tambahin lagi. Bukan. Itu sifat yang minimal diketahui oleh orang awam untuk mengenal Allah. Gitu loh. Ketika ada Mu'tazilah dan firqah-firqah sesat itu, untuk membantahnya dibentengi oleh para ulama kita. Orang awam kita untuk mengenal Allah tambah ini 7 lagi. Minimal jadi 20 gitu. Jadi bukan membatasi. Dan menambah-nambah itu bukan dalam rangka tadinya nggak ada sifat itu terus ditambah, bukan. Karena tadi loh ada Mu'tazilah yang mereka menolak sifat-sifat Allah begitu. Makanya Wahabi itu sebetulnya mereka itu nggak paham konsep 13 20 itu apa. Tahunya mereka Asy'ari membatasi sifat Allah 13. Asy'ari membatasi sifat 20. Ditambah-tambahin, dikurang-kurang, ya Allah. Ini namanya tuduhan. Hoax itu. Apakah benar beliau yang pertama kali mencetuskan? Yang mencetuskan apa itu sifat yang 13? Sifat, ya. Ya sebetulnya nggak hanya beliau ya. Dari madhab pendirinya yaitu Imam Abul Hasan Asy'ari awalnya 13. Beliau yang pertama kali. Iya. Jadi ingat ya jemaah, angka 13 itu minimal. Jangan salah paham dulu. Awalnya madhab Asy'ari yaitu didirikan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau kan ulama salaf ya. Untuk orang awam itu minimal 13. Udah bagus 13 itu, wujud, kita kok sampai sifat kalam itu. Itu sifat-sifat inti Allah itu. Bahkan Asmaul Husna, Anda kalau sudah belajar itu masuknya ke 13 itu loh. Jadi kalau kita belajar 13 sama seperti belajar 99 sebetulnya. Kalau paham, kalau nggak paham ya tadi akhirnya nuduh-nuduh. Kemudian 13 ini oleh Imam Abul Hasan Asy'ari ya terus masih dijaga itu dengan ulama-ulama setelahnya. Imam siapa tadi? Imam Al-Haramain, Imam Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Nanti tiba di masa ulama berikutnya kemudian ditambahkan 7 itu karena Mu'tazilah itu menolak Allah itu maha kuasa tapi tidak punya sifat qudrah. Allah maha kuasa kata Mu'tazilah, tapi tidak ada sifat qudrahnya. Qadirun biduni qudrah gitu. Muridun biduni iradah. Nah, untuk membantah Mu'tazilah tampil ini ulama kita Asy'ari. Kalau gitu yang tadinya 13 kita tambah. Allah itu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman, qadiron bisifatil qudrah, muridan bisifatil iradah. Itu. Jadi ada sejarahnya itu. Bukan asal-asalan gitu ya. Jadi intinya pokoknya ulama Asy'ari itu tidak membatasi sifat pada dasarnya. Adapun angka 13 atau 20 itu adalah angka minimal yang wajib diketahui oleh orang awam. Kalau nggak ngerti 13 itu atau nggak ngerti 20 itu, berdosa Anda, nggak kenal Allah. Akhirnya ya kayak Wahabi itu. Meyakini Allah berada di aras. Dia tuh nggak kenal sifat qiyamuhu binafsihi. Nggak kenal mungkin, mohon maaf ya, mungkin tidak paham ayat wallahu ghaniyun 'anil alamin. Itu dalil sifat qiyamuhu binafsihi. Mereka mungkin tidak paham sabda Nabi kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Oh. Akhirnya seperti itu. Wahabi itu kalau belajar sifat Allah nggak jelas. Mau dipelajari semuanya nggak paham mereka. Mana kadar minimal orang awam sifat Allah yang harus diketahui? Nggak ngerti mereka, nggak ada batasannya. Pokoknya sifat Allah
Semuanya diterima. Oke, coba tanyain orang-orang awam itu. Paham nggak sifat kidam? Paham nggak sifat qiyamun nusani? Dalilnya aja yang kita tampilkan. Misalnya kalau dalil qiyamun binafsi apa? Dalilnya tadi. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Atau lam yalid wa lam yulad. Dalil sifat kidam. Coba panggil Wahabi. Apa makna lam yalid wa lam yulad? Kalau dia jawab Allah, ya Allah itu ada. Adanya Allah tidak diciptakan, adanya Allah tidak dilahirkan. Gitu kan? Lam yalid wa lam yulad. Berarti Allah ada permulaannya enggak? Ya enggak lah, kan Allah Maha ada tanpa diciptakan, berarti enggak ada permulaannya. Yaitu kidam namanya. Itu namanya kidam, gitu loh. Jadi Anda itu sebetulnya enggak paham, menyesat-nyesatkan sifat 13, enggak tahu maksudnya, enggak tahu konsepnya seperti apa. Gitu. Istilahnya makanan enak itu banyak resepnya. Tapi para ulama sudah membuatkan rumus resep agar kita mudah. Tinggal dikonsumsi. Iya, begitu. Ya sama kayak fikih sebetulnya kan. Dalilnya banyak, tapi dimudahkan oleh para ulama ahli fikih. Rukun wudhu ada 6, rukun sholat ada 17. Dalilnya ada sebetulnya. Gitu. Baik, kira-kira seperti itu Ustaz ya. Insya Allah subhat Wahabi apapun saya jawab. Antum kumpulin aja. Saya kumpulkan susah-susah. Ya, saya alhamdulillah ya dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari semua ilmu para ulama, semua ilmu dari guru-guru saya juga ya. Termasuk kitab-kitab, banyak kitab yang saya baca. Alhamdulillah ya. Dari awal sampai akhir ini kalau antum kumpulin berapa itu kitab yang saya tampilkan itu. Saya baca itu saja. Saya bersusah payah itu dulu awal-awal itu. Ya begadang pagi, siang, sore, malam ya. Begadang nulis sampai. Sampai saya kadang-kadang waktu awal-awal ya. Ya Allah pusing nih. Kok Wahabi kayak bener. Saya sempat mengiyakan. Udah bener ya akidah Wahabi. Udah bener kok. Bener semua ini. Nukilan-nukilan mereka ini. Ternyata karena saya nggak paham tauhid makna. Saya nggak paham apa itu tauhidul makna. Alhamdulillah sampai sekarang itu dimudahkan oleh Allah untuk mengetahui syubhat-syubhat mereka itu, bantahannya, cara menjawabnya itu sudah ada disampaikan oleh para ulama kita. Ya, syubhat Wahabi itu jamaah sudah dibantah oleh guru-guru kita, masyayikh kita dari Timur Tengah ada, dari Mesir ada, semuanya ada. Saya itu hanya menyampaikan sebetulnya. Banyak orang mengira saya ini menyampaikan kayak pendapat pribadi saya. Padahal enggak. Ya apa yang saya sampaikan ini ya itu adalah atas hasil bacaan saya. Hasil saya mendengar ceramah, rekaman masyayikh yang ada di Al-Azhar, di Timur Tengah dan sebagainya yang berhaluan Ahlus Sunnah tentunya ya. Gitu. Jadi saya menyambung lidah mereka begitu. Sama seperti tadi. Syubhat itu tuh ya para ulama kita sudah membahas. Saya kumpulin aja itu semua syubhat itu. Nanti kita bahas satu-satu insyaallah ya. Dengan izin Allah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niat menyampaikan kebenaran. Ya, kebenaran akidah ulama salaf Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai sini Ustaz. Ya, cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi minggu depan lagi. Insyaallah. Tambahan 2 ulama atau 3 ulama berikutnya. Baik, terima kasih Ustaz Ajib dan para jamaah sudah membersamai kita pada kajian per sesi kali ini. Kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi. Dia menulis kitab tapi bahasa Arab semua.